Apa kabar semuanya? Baik. Siap belajar ya? Siap. Yang belum rapi dirapikan dulu, bajunya masukkan. Dery. Baik, sebelum mengawali pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar tidak diberkah dan bermanfaat, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita absen dulu ya. Apriwan, ya. Bobi Handoko, Dery, Indri, Alfaya, Lindawati, Lucy Mardiana, Monica Amanda, Mus Mulyadi, Nelia Triagustina, Putri Hayatunupus, Ratu Yara Rizky, Ratu ada, Tommy, Wulandari. Baik, untuk materi kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teorema sisa, ya. Nah, perhatikan semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Setelah pertemuan sebelumnya untuk polinomial kita sudah membahas bentuk umum, kemudian kita sudah membahas pembagian polinomial. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada materi teorema sisa, membahas tentang teorema sisa, ya. Perhatikan depan semuanya. Adapun tujuan kita mempelajari teorema sisa hari ini, yang pertama, ya, menentukan sisa pembagian polinomial oleh pembagi yang berbentuk X min K, tentu dengan menggunakan
teorema sisa. Ya. Yang kedua, menentukan sisa pembagian polinomial oleh pembagi yang berbentuk AX ditambah B. Ini lagi-lagi tentu dengan menggunakan teorema sisa. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa. Tentu untuk yang tujuan ketiga ini, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa itu adalah masalah-masalah keseharian yang kita temui dan bisa kita selesaikan dengan teorema sisa. Pertama, materi pelajaran kita hari ini yaitu pembagian polinomial. Harusnya kalian masih fresh karena baru minggu lalu kita mempelajari tentang pembagian polinomial. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Ratu. Pembagian polinomial f(x) sama dengan fx dikali hx tambah s, di mana fx adalah suku banyak, vx adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan s adalah sisa bagi. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk sang Ratu. Jadi itu ya, pembagian polinomial itu secara umum fx sama dengan px kemudian dikali hx ditambah dengan f, di mana f itu adalah polinomial, px-nya adalah pembagi, kemudian dikali dengan hx-nya adalah hasil bagi, dan kemudian ditambah dengan s hasil bagi. Ya, untuk oke. Sekarang untuk hari ini ya, materi inti kita hari ini yaitu tentang teorema sisa. Ya, untuk pembelajaran kita masih sama seperti dengan yang kemarin. Kita nanti pakai model PTS, di mana dalam model itu nanti kita bagi kelompok. Di sini nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 kelompok. Kemudian satu kelompok berdua seperti kemarin ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, perhatikan tayangan berikut. Oke, jelas ya? Jelas? Perlu diputar lagi? Cukup ya? Baik. Setelah kalian mengamati tayangan tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian setelah mengamati tayangan tadi? Silakan. Mana? Kamu? Nelia. Ya, karena pakai masker dan nampak. Silakan Nelia. Pembagian secara harmonis. Oke, pembagian secara harmonis atau menggunakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan rekan saya di sana Putri Hayatun Nufus, saya sendiri Yara Ratulki yang akan menyelesaikan permasalahan f(x) sama dengan x faktor 4 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 8x tambah 6 dibagi dengan x min 2. Penyelesaiannya fx sama dengan x min 4 dikurang 6x min 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 8x tambah 6 dibagi dengan x min 2, sisanya adalah f sama dengan f2. F2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 6 2 pangkat 3 dikurang 6 2 pangkat 2 ditambah 8 2 tambah 6 yang menghasilkan F2 sama dengan 16 dikurang 48 dikurang 24 tambah 16 tambah 6 dan F2 sama dengan min 34. Sisa pembaginya ialah min 34. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan 1, 2, dan ketiga sudah selesai ya. Tadi untuk permasalahan 1 sudah diselesaikan oleh kelompok 1 yaitu kelompoknya si Ratu. Di mana tadi untuk permasalahan pertama, permasalahan 1 itu adalah berkaitan dengan teorema yang pertama ya. Teorema pertama itu pembaginya bentuknya X dikurang K, kemudian disubstitusikan ke dalam fungsinya atau ke dalam suku banyaknya, maka didapatlah hasilnya tadi negatif berapa tadi? 34 ya. Kemudian permasalahan yang kedua diselesaikan oleh Mus Mulyadi ya, itu berkaitan dengan teorema yang kedua, itu berbentuk AX ditambah B ya. Kemudian setelah disubstitusikan dia menghasilkan berapa tadi Mus Mulyadi? 9, sisanya 9. Jadi teorema kita ini fungsinya adalah menentukan sisa pembagian suku banyak ya. Kalau misalnya ada suku banyak berderajat tinggi, maka dengan teorema sisa ini kalian bisa menentukan secara cepat untuk sisa pembagiannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan sama-sama ya. Untuk kesimpulan pertama, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan kelompok 1. Pada kesimpulan pertama, jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh f sama dengan fk. Ya, itu untuk kesimpulan pertama atau teorema pertama. Ini dia ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, teorema sisa. Yang pertama, teorema pertama adalah jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh s sama dengan f. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, teorema sisa. Yang pertama, teorema pertama adalah jika polinomial f(x) berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya ditentukan oleh s sama dengan fk. Ya, jadi si pembagi kita ubah, kemudian kita substitusikan ke dalam suku banyaknya. Sebelum kita tutup, untuk materi yang akan datang, kita akan membahas teorema faktor. Ya, teorema sisa sudah, sebelumnya pembagian polinomial sudah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teorema faktor. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang teorema faktor, silahkan dicari-cari dulu bahannya, browsing-browsing, cari
tentang teorema faktor agar mempermudah kita mempelajari materi selanjutnya. Baik, Bapak rasa cukup karena kita masih belum full belajarnya, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tidak bosan-bosannya Bapak berpesan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian tetap menerapkan hidup bersih dan sehat, kemudian selalu menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan selalu pakai masker. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak berikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.